Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim 11 Geografi kelas 10-7 yang beranggotakan saya Windy Rahayu, Eka Mailani, dan yang terakhir Uswatun Ainiyah yang akan membawakan materi mengenai temperatur udara dan Schmidt Pearson. Dan berikut ini merupakan penjelasannya. Simak ya. Temperatur udara adalah derajat panas dan dingin udara. Temperatur udara di berbagai tempat tidak sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi: A. Sudut datang sinar. Semakin tegak sudut datang sinar matahari, maka energi panas yang diterima semakin besar. B. Cerah tidak hanya cuaca. Semakin cerah, energi yang sampai ke permukaan bumi semakin banyak. C. Lama penyinaran matahari. Daerah yang lebih lama menerima radiasi, maka daerah tersebut akan semakin panas. Tidak letak lintang. Makin dekat dengan ekuator, suhu udara semakin panas. E. Ketinggian tempat. Semakin mendekati daerah pantai, maka suhu akan semakin panas. Suhu di daerah pegunungan semakin dingin. Udara bersifat diathermal, artinya udara dapat melewatkan panas matahari. Terdapat pada udara murni. Setelah panas matahari sampai ke permukaan bumi, panas ini memanaskan udara di sekitarnya. Udara dapat memanaskan karena proses konveksi, adveksi, turbulensi, dan konduksi. Konsep 1. Konveksi adalah pemanasan secara vertikal. Penyebaran panas ini terjadi akibat adanya gerakan udara secara vertikal, sehingga udara di atas yang belum panas akan memanas karena pengaruh udara di bawahnya yang sudah panas. 2. Adveksi adalah penyebaran panas secara horizontal. Penyebaran panas ini terjadi akibat gerakan udara panas secara horizontal dan menyebabkan udara di sekitarnya juga menjadi panas. 3. Turbulensi adalah penyebaran panas secara berputar. Penyebaran panas akan menyebabkan udara yang sudah panas bercampuran dengan udara yang belum panas. 4. Konduksi adalah pemanasan ini terjadi karena molekul udara yang dekat dengan permukaan bumi akan menjadi panas setelah bersinggungan dengan bumi yang memiliki panas internal. Molekul udara yang sudah panas bersinggungan dengan molekul udara yang belum panas sehingga ikut memanas. Diukur menggunakan termometer. Termometer maksimum digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dan termometer minimum digunakan untuk mengukur suhu terendah. Selain itu, digunakan juga termometer pencatat. Pengukuran suhu digunakan dalam waktu tertentu, biasanya digunakan 1 hari. Suhu udara di daratan tinggi lebih tinggi daripada di pegunungan. Demikian pula, suhu di daerah tropis lebih tinggi daripada di daerah lintang sedang dan daerah kutub. Alat untuk mengukur temperatur udara adalah termometer. Termometer yang dapat mencatat sendiri adalah termograf. Sedangkan hasil catatannya disebut termogram. Garis yang menunjukkan tempat-tempat yang mempunyai suhu udara sama disebut dengan garis isoterm. Menurut teori Bragg, semakin tinggi suatu tempat suhu udara akan semakin turun. Setiap naik 100 meter, maka suhu udara akan turun 0,610 Celcius. Klasifikasi iklim menurut Schmidt-Ferguson adalah klasifikasi iklim yang banyak digunakan dalam bidang perkebunan dan pertanian. Klasifikasi iklim ini dibuat berdasarkan kondisi iklim di daerah tropis. Dasarnya adalah jumlah curah hujan yang jatuh setiap bulan dan tingkat kebasahan yang disebut gradien. Gradien adalah persentase nilai perbandingan antara jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Menurut Moore, suatu bulan dikatakan bulan kering yaitu bulan yang curah hujannya kurang dari 60 mm, bulan basah yaitu bulan yang curah hujannya lebih dari 100 mm, bulan lembab yaitu bulan yang curah hujannya antara 60 sampai 100 mm. Selanjutnya rumus iklim Schmidt-Ferguson. Semakin besar nilai Q berarti iklimnya semakin kering, dan semakin kecil nilai Q, iklim semakin basah. Berikut ini beberapa tipe dari iklim. Yang pertama, tipe iklim A, yaitu sangat basah. Jika nilai Q antara 0 sampai 14,33%, tipe iklim B yaitu basah jika nilai Q antara 14,33 sampai 33,3%. Tipe iklim C yaitu agak basah jika nilai Q antara 33,3 sampai 60%. Tipe iklim D yaitu sedang jika nilai Q antara 60 sampai 100%. Tipe iklim E yaitu agak kering jika nilai Q antara 100 sampai 167%. Selanjutnya yaitu tipe iklim F yaitu kering jika nilai Q antara 167 sampai 300%. Selanjutnya yaitu tipe iklim G yaitu sangat kering jika nilai Q antara 300 sampai 700%. Yang terakhir adalah tipe iklim H yaitu kering sangat ekstrim jika nilai Q lebih dari 700%. Yang berikutnya adalah contoh soal. Tx, to, dalam kurung H per 100 dikali 0,60 Celcius. Dengan catatan Tx merupakan suhu udara pada ketinggian tempat dalam kurung X ataupun M. Sedangkan to yaitu suhu udara pada ketinggian awal. Sedangkan H yaitu selisih ketinggian pada tempat. Dengan contoh,
Suatu lokasi X berada pada ketinggian 200 m dari permukaan laut bersuhu 300 Celcius, dengan lokasi lain yaitu Y berada pada ketinggian 500 m dari permukaan laut. Berapakah suhu di lokasi Y? Pembahasan diketahui tinggi X yaitu 200 m, sedangkan tinggi Y yaitu 500 m. Suhu di Y yaitu TO sekitar 300 Celcius dan ditanyakan suhu pada lokasi Y yaitu TXY, dan berikut ini merupakan jawabannya. TX TO dalam kurung H per 100 dikali 0,60 Celcius dengan TO yaitu 300 Celcius. H 500 m dikurangi 200 m sama dengan 300 m. TX 300 Celcius dikurangi 300 per 100 dikali 0,60 Celcius sama dengan 300 Celcius dikurangi 3 kali 0,60 Celcius. 300 Celcius dikurangi 1,80 Celcius dengan total akhir yaitu 28,2 Celcius. Dan penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.